Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randu Gantara Wisnu, NIM 905124174 dari Kodi TS19B. Jadi untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang DHCP server atau DHCP server yang menggunakan WiFi atau WiFi with DHCP server. Jadi untuk pertama DHCP itu apa? DHCP itu Dynamic Host Configuration dan Protocol. Ini protokol yang basisnya itu arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan mengalokasikan alamat IP dalam satu jaringan. Jadi fungsinya di DHCP itu buat mensortir gitu ya, kayak mensortir mensortir alamat IP agar apa namanya, basis arsitekturnya tuh mudah untuk dicari gitu. Jadi ini fungsi itu memudahkan pengalokasiannya. Lalu sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jadi kalau nggak ada DHCP itu harus masukin alamat IP-nya itu ke komputer secara manual. Jadi caranya buat masukin alamat IP ke komputer tuh nanti ada di ini caranya di start setting terus ke manual network. Itu nanti di situ ada buat menambahkan alamat IP secara sendiri ya atau secara manual. Lalu lanjut. Lalu ini DHCP itu dari kepanjangannya itu Dynamic Host Configuration dan Protocol. Lalu MAC address ini sifatnya unik dan tapi tidak terstruktur sih. MAC address itu setiap komputer tuh beda-beda, nggak mungkin sama gitu. Kalau sama nanti bisa tabrakan, satunya tuh bisa dipakai, satunya nggak bisa dipakai gitu. Jadi IP address itu selain unik juga harus terstruktur. IP address mengandung network address dan host address. IP address itu alamat IP yang biar kita bisa terkoneksi sama internet ya. Biasanya tuh di setiap komputer tuh ada masing-masing IP address gitu. Jadi IP address itu tidak bisa langsung dibuat dibuat sebelum networknya terbentuk. Jadi IP address itu setelah networknya terbentuk. Jadi misalnya ada provider masuk ya, misalnya IndiHome gitu, terkoneksi ke sebuah komputer atau PC gitu, nanti baru IP address-nya itu bakalan terbentuk setelah providernya maksud saya komputernya terkoneksi internet dengan providernya. Jadi IP address juga harus bisa diganti, reconfigure. Jadi ini model basisnya IP address tuh ini ya apa namanya, gak harus sama setiap jadi selalu bisa ganti-ganti gitu. Lalu karena kapan saja network berubah atau PC pindah atau dijual, dicuri, dipinjam, pindah tempat dan sebagainya. Jadi itu nanti secara statis tuh bisa diganti ya address, nggak bisa harus tetap sama satu dari awal sampai akhir. Jadi cara kerjanya DHCP itu merupakan sebuah protokol yang menggunakan arsitektur klien server. Maka dalam DHCP terdapat dua pihak yang terlibat, yakni DHCP server dan DHCP klien. DHCP server itu misalnya saya punya dua komputer ya, satunya berfungsi sebagai server, satunya lagi berfungsi sebagai klien gitu. Nah, fungsinya server itu memberikan IP address tuh ke kliennya. Jadi klien tuh nggak bisa nyari IP address sendiri, harus disediakan sama DHCP servernya. DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Lalu beberapa sistem operasi jaringan seperti Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, atau GNU atau Linux memiliki layanan seperti ini. Ya, jadi kayak seperti yang saya bilang tadi, kalau di DHCP Server tuh mesin yang menjalankan layanan yang buat fungsinya buat ngasih IP address atau lainnya itu atau TCP IP itu ke kliennya. Jadi klien nggak bisa mencari IP secara mandiri. Lalu ini DHCP client. DHCP client itu merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Sebagian besar sistem operasi klien jaringan, Windows NT, Workstation, Windows 2000 Professional, Windows XP, Vista, atau GNU Linux memiliki perangkat lunak seperti ini. Ini Vista ke atas ya, itu tetap bisa kayak Windows 7, Windows 8, 8.1, 8.2, lalu Windows 10 juga bisa.
sebagai klien ataupun DHCP server. Kalau ini nih basisnya ini basis lama ya, jadi itu harus mandiri, secara mandiri. Kalau Windows sekarang itu bisa secara dikonfigurasinya tuh bisa menjadi server atau klien. Jadi kalau misalnya mau pakai DHCP server itu pakai WiFi itu juga bisa itu. Soalnya kan kalau WiFi kan satu jaringan itu satu jaringan tuh bisa terdapat banyak apa sih, banyak klien tuh, banyak server gitu. Jadi modelnya tuh kayak LAN gitu, LAN local area network itu dijadikan satu, cuman ini modelnya kayak WiFi gitu. DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk mendistribusikan kepada klien, yang disebut sebagai DHCP pool. Setiap klien kemudian akan menyewa alamat IP dari DHCP pool ini untuk waktu yang ditentukan oleh DHCP. Biasanya hingga beberapa hari, manakala waktu penyewaan alamat IP tersebut habis masanya, klien akan meminta kepada server untuk memberikan alamat IP yang baru atau memperpanjangnya. DHCP pool tuh ditentukan sama DHCP-nya. Biasanya setiap beberapa hari itu masa aktif penyewaan alamat IP-nya tuh habis. Jadi nanti DHCP klien tuh minta IP baru lewat DHCP pool ke DHCP servernya. DHCP klien akan mencoba untuk mendapatkan penyewaan alamat IP dari sebuah DHCP server dalam proses 4 langkah berikut. Satu, DHCP discover atau DHCP klien akan menyebarkan request secara broadcast untuk DHCP server yang aktif. Jadi maksudnya menyebarkan request secara broadcast tuh ini terbuka gitu, semua yang di sekitarnya tuh bakalan dikirim gitu buat nyari DHCP server. Jadi kayak misalnya sistem kerjanya WiFi kan juga gitu. Misalnya HP waktu WiFi-nya aktif itu, nanti dia pasti bakalan broadcast gitu buat nyari hotspot yang aktif gitu. Lalu DHCP over. Setelah DHCP server mendengar broadcast dari DHCP client, DHCP server kemudian menawarkan sebuah alamat kepada DHCP client. Ini DHCP over maksudnya memberikan memberikan alamat baru ke DHCP client, tapi belum masuk ke persetujuannya DHCP client. Jadi sebelum IP baru bisa dipakai DHCP client tuh harus di ACC gitu, maksudnya tuh harus diterima. Lalu DHCP request, kalian meminta DHCP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat tersedia dalam DHCP pool pada DHCP server yang bersangkutan. Jadi DHCP pool ini kayak database-nya IP-IP baru buat klien gitu ya. DHCP pack, DHCP server akan merespon permintaan dari klien. Kemudian DHCP server akan menentukan sebuah alamat dan konfigurasi TCP IP lainnya kepada klien dan memperbarui basis data database miliknya. Jadi DHCP pack itu setiap habis dimintain tuh bakalan di reset terus buat memperbarui basis datanya gitu ya. Lalu 4 tahap di atas hanya berlaku bagi klien yang belum memiliki alamat. Untuk klien yang sebelumnya pernah meminta alamat pada DHCP server yang sama, hanya tahap 3 dan tahap 4 yang dilakukan, yaitu tahap pembaruan alamat atau address renewal. Jadi kayak tadi tuh DHCP yang tahap ketiga dan tahap 4 itu maksud saya itu yang sebelumnya sudah mendaftarkan alamat IP gitu, cuman bisa di tahap 3 dan tahap 4. Jadi nggak bisa DHCP broadcast gitu ya. DHCP broadcast sama DHCP yang memberikan penawaran IP baru gitu. Lalu DHCP bersifat standalone, sehingga jika dalam sebuah jaringan terdapat beberapa DHCP server, basis data alamat IP dalam sebuah DHCP server tidak akan direplikasi ke DHCP server lainnya. Hal ini dapat menjadi masalah jika konfigurasi antara dua DHCP server tersebut berbenturan. Karena protokol IP tidak mengizinkan dua host memiliki alamat yang sama. Jadi itu harus di reset terus, itu nggak boleh ada IP yang sama. Soalnya kalau IP-nya sama itu nanti nggak bisa terkoneksi sama Android juga. Ini untuk perumpamaan dari ini ya, permintaan DHCP antara klien sama server. Ini saya dapat perumpamaan ini dari Google ya, dari SlideShare itu. Jadi ini pertama DHCP agent ya, agent itu maksudnya klien. Jadi ditanya, dia minta IP baru gitu, dia mintanya ke server menggunakan DHCP discover. Dia broadcast dulu, habis itu ketemu DHCP servernya, nanti DHCP servernya memberikan discover ya, ini discover.
Lalu nanti servernya akan merespon dan memberikan alamat IP baru, di offer itu maksudnya menawarkan gitu. Lalu klien nanti bakalan nerima itu alamat IP baru lalu ntar diterima lalu akan dipasang ke kliennya. Nah, ini kalau ini DHCP request ya. Jadi kliennya tuh secara langsung merequest ke servernya. Jadi minta konfigurasi DHCP servernya, lalu DHCP server merespon, ini langsung dikasih ini konfigurasinya dengan DHCP pack ini ya. Jadi langsung dikirim ke kliennya. Jadi konfigurasi yang diberikan DHCP server meliputi alamat IP, subnet mask, domain name, default alamat IP, subnet mask, domain name, default gateway atau router, dan DNS. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.